Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih dengan Pak Budi di sini. Untuk kali ini ada penayangan video tentang praktikum kultur jaringan. Sebelum masuk ke bagaimana videonya itu, di sini Pak Guru awali dengan menayangkan 4 foto. Jadi foto ini adalah mewakili bagaimana cara membuat media untuk kultur jaringan. Media yang digunakan adalah media nutrien agar. Jadi kultur jaringan itu tidak menggunakan tanah, melainkan menggunakan bahan tanam yang berupa agar-agar yang sudah berisi nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, seperti apa video praktikum kultur jaringan? Kita simak videonya bersama. Sebelum kita melakukan praktikum kultur jaringan, maka kita akan menyetelkan terlebih dahulu salah satu alat yang digunakan untuk mengkultur explant, yaitu laminar airflow ini. Yang penyeterilannya akan dilakukan oleh Mas Fikri. Oke, jadi sebelum kita melakukan praktek kultur jaringan, kita akan mensterilisasi laminar airflow ini dengan cara yaitu menghidupkan sinar UV selama 1 jam. Setelah itu, kemudian kita meninggalkan ruangan ini karena sinar UV sangat berbahaya. Setelah itu, apabila sudah selesai 1 jam, maka akan dimatikan kembali. Ya, teman-teman, di sini kami akan mempelajari kultur jaringan tanaman, yaitu dengan explant dari wortel. Nah, yang pertama akan kita lakukan nanti, yaitu yang pertama adalah sterilisasi wortel. Jadi wortel ini kita cuci terlebih dahulu. Ayo kita cuci. Ya, ini adalah tahap pencucian wortel. Dicuci terlebih dahulu dengan air. Kemudian setelah itu dicuci dengan sabun atau deterjen. Ya, seperti itu. Kemudian setelah dicuci dengan deterjen, kita sikat. Nyikatnya kita disekat-sekatnya itu kita sikat, kita bersihkan. Nah, seperti itu supaya bakteri-bakteri yang ada di dalam sekat-sekat wortel itu hilang atau mati, atau paling tidak mengurangi bakteri yang ada di dalam yang menempel di wortel. Nah, setelah bersih, kita akan cuci kembali atau kita bilas dengan air. Ya, seperti itu. Umbi akar wortel, kemudian wortel tersebut akan dipotong melintang dengan bagian tengah setebal kira-kira 2 cm. Nah, itu diukur dulu dengan penggaris tebal 2 cm, kemudian dipotong. Ya, betul. Seperti itu. Tanpa dikupas ya, wortelnya tanpa dikupas. Nah, setelah wortel itu dipotong, kemudian langsung segera dimasukkan 5-8 potong umbi ke dalam beker glass yang telah diisi dengan larutan bakterisida dan fungisida masing-masing 200 mg per liter atau 1:1. Jadi bakterisidanya itu 1:1 itu 200 ml, kemudian fungisidanya itu juga 200 ml. Nah, itu. Setelah explant dimasukkan ke dalam larutan fungisida dan bakterisida, maka kita tunggu 15 menit supaya explant lebih steril. Setelah explant direndam selama 15 menit, kemudian explant tersebut dibilas dengan air bersih atau air mengalir sebersih mungkin supaya tidak terkontaminasi dengan bakteri. Nah, setelah explant tercuci bersih, nah kemudian kita masukkan Baiklin sebanyak terserah teman-teman mau seberapa. Yang penting explant ini terendam oleh Baiklin. Nah, setelah itu kita bawa ke ruang laminar airflow yang telah steril. Ya, sambil menunggu explant ini direndam dengan Baiklin, ya ini
kita akan menyiapkan alat-alat terlebih dahulu ke dalam laminar airflow. Ya, setelah explant dimasukkan ke dalam baiklin selama 15 menit, kemudian kita akan menuju proses penanaman. Yaitu yang pertama, kita akan memasukkan alat-alat ke dalam laminar airflow secara bergantian. Oke, pemasukan alat-alat dimulai dari yang pertama adalah pembakar spiritus. Ya, dimasukkan. Kemudian pinset dan scalpelnya. Kemudian beker gelas yang berisi alkohol. Selanjutnya ada medianya, explantnya, jangan lupa sprayernya, dan yang terakhir adalah petri dish. Ya teman-teman, sebelum kita melakukan tahap penanaman dari explant, kita harus terlebih dahulu benar-benar steril diri kita sendiri. Yang pertama, kita harus memakai masker. Yang kedua, kita harus memakai sarung tangan. Dan jangan lupa setelah kita memakai sarung tangan, kita semprot sarung tangan kita dengan sprayer supaya dalam penanaman ini benar-benar steril dan terhindar dari mikroorganisme. Ya, tahap selanjutnya yaitu menata petri dish. Setelah kita menata petri dish, kemudian kita masukkan scalpel dan pinset ke dalam alkohol. Sebelum kita melanjutkan, maka kita ambil korek dan kita bakar dulu pembakar spiritusnya, atau kita nyalakan dulu apinya. Ya, seperti itu. Setelah nyala, jangan lupa untuk menyterilisasi tangan kita dengan spray alkohol. Selanjutnya, kita ambil explant dengan menggunakan pinset. Jangan lupa ya, pinsetnya dibakar terlebih dahulu sebelum mengambil explant. Nah, seperti itu caranya. Selanjutnya, explant diambil dan ditaruh di atas petri dish. Dan mengambil scalpel juga dipanaskan, disterilkan dengan api, dan kita lakukan pemotongan explant. Kita buat potongan explant sepanjang 1 cm berbentuk balok. Itu ukurannya sebanyak 1 kali 1 cm berbentuk kubus. Tahap penanaman atau peletakan explant di dalam media. Yang pertama yaitu media disediakan terlebih dahulu. Medianya dibuka, didekatkan dengan api. Ya, untuk media yang kita gunakan yang sesuai dengan explant wortel yaitu media yang berasal dari MS plus 2,4D dan BAP 3. Jangan lupa ketika penanaman wortel atau pengambilan wortel, kita memakai pipet yang disterilkan dengan api. Selanjutnya kita panasi dulu untuk mulut dari tabung itu, ya seperti itu. Kita putar-putar di atas api supaya steril. Setelah itu langsung kita segerakan untuk menutup dengan aluminium foil supaya tidak terkontaminasi.
tahap selanjutnya yaitu pengikatan tutup botol dengan plastik serapat mungkin supaya tidak terjadi kontaminasi bakteri. Ya, jadi setelah tahap sterilisasi maka akan kita lakukan penutupan dengan plastik ya, ditutup serapat mungkin supaya tidak terjadi kontaminasi. Dan ini adalah hasil dari kultur jaringan dengan explant wortel dengan menggunakan media yang berasal dari MS plus 2D, 2,4D plus BAP3. Ini kebetulan kita membuat dua media pada praktikum kali ini. Ini adalah hasilnya. Ya, hasil ini akan kita letakkan di dalam suatu tempat, yaitu ruang kultur. Jangan lupa untuk media ini harus kita sterilkan juga dengan menggunakan alkohol. Kemudian kita taruh di sini, kita diamkan, dan kita amati selama seminggu sekali selama 2 bulan. Bagaimana video yang tadi? Cukup mudah dimengerti bukan? Kalau memang sekolah kalian ada peralatan atau tersedia alat dan bahan untuk praktek kultur jaringan seperti punya laminar airflow, kemudian punya ruang kultur jaringan, tentunya bisa ya untuk melakukan praktikum dengan cara yang sama atau nanti cara yang lebih baik lagi supaya dapat hasil yang memuaskan. Dan pada akhir sesi video ini, Pak Guru sudah menyiapkan 2 gambar. Yang pertama ini adalah sampel asli yang Pak Guru uji coba dengan teman-teman ya, tentunya dengan dasar video yang tadi. Yang satu ini berhasil explant waternya dengan ciri tumbuh kalus. Yang kedua ini sampelnya gagal karena terkontaminasi bakteri dan juga jamur. Kemudian Pak Guru cari sumber terpercaya dari ResearchGate. Ini kebetulan ada juga yang melakukan kultur jaringan dengan explant wortel. Kalusnya ini meyakinkan sekali, lebih banyak dari yang kami lakukan dulu, yang kami praktekkan untuk kultur jaringan. Dan setelah tumbuh kalus ini dipindahkan di media yang lain ya, media yang sudah ada nutrien agarnya. Nanti kalus ini akan tumbuh menjadi plantlet, tanaman mini. Dan nantinya kalau memang sudah jelas struktur daun, batang, dan akar, nanti bisa dipindahkan di media tanah. Jadi di luar tabungnya itu, tabung tempat kultur jaringan. Dan perlu kalian ketahui, jadi dalam kultur jaringan ada 4 istilah penting. Yang pertama ada istilah explant, yaitu bagian tanaman yang dijadikan sumber perbanyakan dalam kultur jaringan. Macam-macam, bisa potongan-potongan akar, potongan batang, potongan daun, bahkan bunga atau biji juga bisa. Kemudian ada kalus. Kalus adalah sel-sel amorphous yang tidak berbentuk dan belum terdiferensiasi. Bentuknya kayak brokoli kalau kita lihat itu. Yang ketiga ada plantlet, yaitu tanaman mini hasil regenerasi dan perbanyakan kultur jaringan. Sudah jelas bagian-bagiannya, daun, batang, dan juga akar. Nah, 3 istilah ini tadi kaitannya dengan tumbuhan. Kemudian ada satu istilah yang disebut dengan aklimatisasi, yaitu prosesnya. Proses penyesuaian plantlet dari kondisi mikro dalam botol tadi, dalam gelas tadi, ke kondisi lingkungan. Jadi di situ mereka sudah harus beradaptasi. Ya, cukup sekian untuk video kali ini. Kalau ada yang belum dimengerti, belum paham, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan dari Pak Guru, tunggu video berikutnya. Terima kasih.